Halo teman-teman, ketemu saya lagi Bastian. Kali ini saya akan sharing terkait dengan payout. Pernah ngalamin teman-teman saat calculated atau dapat email dari Shutterstock bahwa nilai earning dengan yang diterima berbeda atau berkurang? Nah, kita akan pelajari mengapa. Karena buat saya ini menjadi isu, tapi sebenarnya selain isu, kita bisa mempelajari atau melihat dan menganalisanya dan jadi pembelajaran atau lesson learn buat kita berikutnya. Oke, terus simak channel video YouTube saya terkait dengan Shutterstock dan jangan lupa subscribe. Oke, mengapa saat payout pendapatan kita berkurang? Ini yang menjadi isu. Kita lihat. Nah, saat earnings atau pendapatan di dashboard khususnya pada akhir bulan, ini 2 bulan terakhir, contohnya adalah kemarin bulan Juli 60,78 US dollar. Kemudian earnings gross bulan Juni 93,11 US dollar. Nah, setelah mendapatkan email notifikasi dari Shutterstock, ini ya, your latest payment has been calculated. Nah, ya kan, calculated dari 60 menjadi 57,22. Great news tentu saja, gitu kan. Kita sudah payout gajian kata teman-teman gitu ya. Tapi nilainya berbeda dari earnings gross 60,78 menjadi 57,22. Bulan Juni saya dapat dari 93 berkurang menjadi 85,72. Turun ya. Nah, cukup signifikan. Oke, ini great news. Jadi alhamdulillah dapat gajian bulanan meskipun tipis-tipis, receh. Nah, kita lihat lebih dalam lagi ya, teman-teman. Ini 3 bulan terakhir, 60, 93, dan 55 ya. Pendapatan gross saya, kemudian dapat email ya, dikalkulasi oleh Shutterstock. Jatuhnya sekian, 60,78 menjadi 57 sekian, 93 menjadi 85, kemudian bulan Mei ya 55 menjadi 53,54. Nah, yang pasti ada selisih ya, ada selisih masing-masing 3,57 US dollar, 7,40 US dollar dan 1,71 US dollar 3 bulan terakhir. Jadi ini jumlah yang signifikan ya buat saya gitu kan. Jadi kenapa akhirnya ini menjadi isu atau saya ya sedikit terkejut ya. Jadi ini menjadi perhatian saya karena ternyata Shutterstock itu mengenakan potongan pajak pendapatan atau withholding tax kepada seluruh kontributornya, gitu ya, seluruh kontributornya. Intinya kita harus mengikuti atau mematuhi regulasi perpajakan dari United States of America (USA), di mana Shutterstock bermarkas atau berdiri ya. Jadi Shutterstock merupakan perusahaan microstock dari Amerika, ya dia harus mengikuti standar atau regulasi perpajakan di sana. Nah, berapa besar jumlahnya dan kenapa ini menjadi isu ya, menjadi isu buat saya dan bisa jadi menjadi perhatian atau mungkin belum tentu menjadi isu buat teman-teman, tapi menurut saya ini isu. Ya, pada awalnya saya abai gitu ya. Saya nggak memperhatikan ada deduction atau pengurangan atau reduksi dari earning. Kemudian setelah dikalkulasi saya ditransfer oleh Shutterstock, kemudian Shutterstock transfer ke PayPal gitu ya. Awalnya saya abai. Kenapa? Ini historinya. Kita lihat data, kita lihat history. Ini payment history saya dari dashboard saya. Ini pendapatan ya, gross. Kemudian ini adalah
potongannya. Nah, kalau bisa dilihat di sini withholding tax-nya ini di biru bulan Agustus, mungkin Mei ya, April ke bawah, potongan saya masih di bawah $1 gitu kan, 1 US dollar, 0,59, 0,03 ya. Artinya ini nggak kelihatan gitu. Saya mengabaikan itu gitu kan. Wah, oh iya. Mungkin kalkulasi hitungan di tiap akhir bulan tanggal 31 atau akhir bulan ya 30, 31, ternyata itu masuk ke hari berikutnya gitu. Saya anggap seperti itu, tapi 3 bulan terakhir kok signifikan ya. Nah ini ya, itu yang menjadi perhatian saya. Ya, artinya kenapa? Nah ini yang membawa saya untuk menelusur atau menganalisis atau mencari sebabnya ya. Kira-kira seperti apa gitu kan. Nah, kemudian dari dashboard kita bisa cek nih payment historis gitu ya. Payment historis kita. Nah, setelah di breakdown atau dipecah, ternyata di sini kita bisa lihat ya, ada sales atau penjualan non-US source ya, sales atau penjualan di luar Amerika dan ini dari Amerika. Ternyata pengenaan pajak atau potongan pajak 10% itu ketika terjadi sales dari Amerika. Jadi warga Amerika, perusahaan Amerika atau siapapun yang ber-KTP ya, ber-ID Amerika atau berkedudukan di Amerika ya, itu kena potongan pajak penjualan sebesar 10%. Nah, bisa kita lihat nih. Kalau di non-US itu tidak ada potongannya, 0 gitu kan. Jadi 10% nih, lumayan nih. Artinya apa? Kalau kita lihat struktur buyers atau pendownload dari Shutterstock kita ya, di 3 bulan terakhir ini, khususnya yang besar ini, ternyata hampir 80% pendownloadnya atau pembelinya dari Amerika. That's why ya, sehingga paling besar nih ya kan, jadi dibulatkan 74 US dollar ya. Nah di sini 10%-nya 7,4 gitu. Di sini 35, ini 25, kemudian berikutnya ini masih besar dari non-US. Selain itu, kalau dilihat struktur pendownload foto-foto saya, foto dan video saya, semua di luar Amerika. Semua dari luar Amerika sumbernya. Jadi seperti itu, withholding tax 10% dari sales US source gitu ya. Itu ternyata signifikan. Kalau boleh memilih, ya kalau bisa memilih ya, sayangnya tidak, kita hanya berharap saja gitu, supaya potongan ini tidak banyak. Ya artinya kalau dari non-US source semakin banyak ya bagus, nggak ada potongan gitu kan. Tapi kalau memang dari Amerika juga besar gitu ya, ada pembelian pendownload video gitu ya, ya nggak apa-apa sih gitu kan. Kita tetap aja bayar pajak karena memang kita pengusaha legal. Nah seperti itu teman-teman. Ternyata saya juga baru tahu ya. Ya meskipun sudah sejak kemarin, tapi saya ingin berbagi aja bahwa ya ini isu saya gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman juga mendapat pemahaman itu. Nah, kemudian kita juga selalu dapat ya tax form ya tahun 2020 kemarin ya. Artinya kita juga wajib pajak, wajib pungut ya. Kita membayar pajak, ini ada buktinya ya, formnya clear ini gitu kan. Kita legal gitu. Dan menurut saya, buat saya sendiri, ini ada lesson learn atau pembelajaran yang bisa saya ambil. Intinya ada 4 lesson learn yang bisa saya ambil dan mungkin teman-teman juga bisa melihatnya ya. Apa lesson learn yang saya ambil? Pertama, kita sebagai microstock atau Shutterstock kontributor memahami konteks pajak. Oh, kita tahu soal pajak gitu kan, soal mematuhi regulasi gitu kan. Kita juga ikut membayar pajak gitu kan, pajak pendapatan gitu kan. Memang yang ambil adalah Amerika karena Shutterstock tadi jualannya atau bisnisnya berdiri di Amerika. Tapi sekarang aturan baru Shutterstock
International dan juga Shutterstock Ireland ya, itu juga menjadi sumber pajak untuk Indonesia. Entah nanti berapa, saya kira 10% gitu ya. Mungkin per sales. Tapi belum tahu, nanti kita lihat saja. Intinya kecil lah. Ya saya kira nggak masalah ya. Dan kita berharap ada perubahan atau kebijakan baru Shutterstock yang dulunya kalau tidak salah Juni 2020 itu Shutterstock membuat shock dengan skema earnings baru ya, dari terendah adalah 0,25 US dollar menjadi 0,1 US dollar, mudah-mudahan naik ya. Itu sebenarnya bisa memicu kontributor Shutterstock bisa lebih produktif lagi ya. Nah, itu lesson yang pertama buat saya. Dan yang kedua adalah kita sebagai pelaku usaha di sektor industri atau ekonomi kreatif ini legal dan sah gitu kan. Ya, kita ini ya termasuk saya ya, jadi pelaku industri atau ekonomi kreatif khususnya di bidang fotografi. Jadi sah dan legal karena memang membayar ya. Jadi membayar pajak dan sebagainya. Itu satu poin positif buat saya. Dan selain itu kita juga memahami model bisnis atau bisnis proses dari platform stock agency, microstock dan sebagainya. Jadi kita juga harus belajar gitu kan, melihat bagaimana sih aturannya, term of condition dan lain sebagainya. Ya seperti kita mendaftar pertama, kita harus baca semua syarat dan ketentuan. Itu bisnis proses seperti apa ya, model bisnis yang kita jalankan nanti seperti apa, yaitu menjadi pemahaman atau menambah insight buat saya. Dan yang ketiga, lesson learn-nya adalah kita akhirnya bisa mengidentifikasi buyers atau customer yang membeli produk kita, baik foto, video, vektor, dan ilustrasi. Ini nantinya bisa menjadi feedback kita ya untuk membuat karya selanjutnya. Oh ternyata misalnya pembeli dari Uni Eropa butuhnya foto-foto tentang global environment gitu kan. Amerika juga gitu kan. Produk atau gaya hidup, lifestyle dan lain sebagainya. Saya kira kita bisa menganalisis dari struktur buyers atau pendownload produk kita. Dan yang keempat terakhir, ini buat saya ya, dan harapannya juga mungkin teman-teman juga sama ya. Apapun kegiatannya, apapun bisnisnya, apapun bidangnya, kita memiliki goal atau target ya. Jadi goal atau target ini akhirnya yang mendorong kita atau membooster atau mempush kita untuk terus produktif dan kreatif gitu ya, atau inovatif menciptakan segala sesuatu. Baik itu di masa pandemik, kita berharap nanti di masa normal dan lain sebagainya, dan berikutnya kita tidak tahu tren ke depannya. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan insight ini teman-teman juga bisa mengambil manfaatnya. Buat saya ini jadi sesuatu yang baru dan memicu saya untuk terus berkarya. Terus tetap berkarya saat pandemik, jaga prokes, dan bukan berarti mengurangi kreativitas dan inovasi kita. Terima kasih dari saya dan jangan lupa subscribe.